Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Nah, kita lanjut di pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sudah tertera ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak mungkin kemarin sudah mengikuti kegiatan upacara ya, walaupun upacara dilaksanakan di rumah atau secara daring melalui televisi. Tapi hal itu tidak boleh menjadi atau mengurangi rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap negara kita. Nah, salah satu bentuk menghargai dan menghormati para pahlawan adalah dengan mengikuti kegiatan upacara. Nah, upacara ini merupakan salah satu bentuk kita mengingat kembali perjuangan pahlawan di masa lalu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi seluruh perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini adalah teks proklamasi. Bapak bacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu merupakan isi dari teks proklamasi negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak harus ingat ya, isi dari teks proklamasi tersebut. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa para pejuang bangsa Indonesia yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah ada Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini merupakan data atau informasi terkait Bapak Insinyur Soekarno. Anak-anak boleh baca ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, Bapak Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kita lanjutkan ya ke pahlawan selanjutnya. Oh iya, sebelum anak-anak melanjutkan, Bapak ingatkan ya kalau misalkan kecepatan, boleh anak-anak pause ya untuk membaca informasi dari setiap tokohnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, anak-anak boleh baca ya. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Kita lanjutkan ya ke pahlawan selanjutnya. Ahmad Subarjo. Nah, untuk Bapak Ahmad Subarjo, beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Laksamana Tadashi Maeda. Nah, for your information ya anak-anak, jadi Laksamana Tadashi Maeda ini merupakan tokoh Jepang yang membantu negara Indonesia dalam memproklamirkan negara Indonesia sendiri. Jadi, Laksamana Tadashi Maeda juga memberikan peran penting dalam kemerdekaan negara Indonesia.
Selanjutnya, Sukarni Kartodiwirjo. Nah, anak-anak, kalau untuk Sukarni Kartodiwirjo ini sendiri merupakan orang yang mengusungkan agar naskah teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta atau Muhammad Hatta dengan dasar atau atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Fatmawati atau Ibu Fatmawati atau istri dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, Ibu Fatmawati sendiri merupakan orang yang menjahit bendera Sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Jadi beliau adalah orang yang menjahit bendera pertama kali. Bendera dikibarkan di negara Indonesia, beliaulah yang menjahitnya. Nah, kemudian ada Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik sendiri adalah orang yang mengetik naskah teks proklamasi. Jadi sebelumnya teks proklamasi itu ditulis tangan. Nah, kemudian diketiklah oleh Sayuti Melik. Nah, itu merupakan beberapa tokoh dari pahlawan pada saat yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita belajar atau mendalami makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, anak-anak, makna proklamasi di rumah yang pertama, berusaha menjadi anak baik yang soleh-solehah untuk menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai anggota keluarga. Dan yang kelima, rajin membantu orang tua. Nah, ini merupakan contoh dari makna proklamasi kemerdekaan di rumah. Kemudian ada juga di sekolah. Nah, kalau di sekolah yang pertama, saling menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan. Dan yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Selanjutnya, ada juga makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekitar. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dan yang kedua, membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Dan yang ketiga, membela orang-orang yang tertindas. Nah, itu merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak bacakan teks proklamasi menggunakan seragam atau memakai pakaian yang mencirikan nasionalisme. Jangan lupa rekam video dan kirimkan kepada gurumu ya. Ingat ya, ketika membacakan teks proklamasi, kalian harus membacanya dengan lantang. Oke? Nah, kemudian tugas selanjutnya yang kedua adalah menjawab 4 pertanyaan di layar berikut. Kerjakan dengan benar ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.